Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya dari Prodi Sistem Informasi, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu berjudul Perusahaan Bisnis Plan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya perusahaan kami. Ini sejarah dari perusahaan kami. Melodic adalah nama perusahaan yang kami dirikan pada tanggal 18 Mei 2020. Platform ini didirikan oleh 4 orang. Yang pertama, Henry sebagai CEO, Muhammad Rivaldi sebagai penanggung jawab perusahaan, Dita sebagai penanggung jawab IT support, dan Pidita sebagai penanggung jawab dalam perekrutan dan pelatihan tenaga kerja. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pendidikan sastra musik yang terdiri dari pelatihan vokal dan pelatihan alat musik. Apa sih tujuan dari kami menciptakan aplikasi ini? Yang pertama, tujuan kami dalam menciptakan aplikasi ini adalah untuk menciptakan orang-orang yang terampil dalam bermain musik. Jadi untuk menciptakan orang-orang yang terampil dalam bermain musik, khususnya dalam bermain alat musik dan vokal suara. Yang kedua, tujuan kami dalam menciptakan aplikasi ini adalah untuk memudahkan seorang ingin belajar musik tanpa harus pergi langsung ke tempat les tersebut. Karena apa? Karena menurut kami itu dapat menghabiskan banyak waktu dan banyak biaya dalam satu kali berpergian. Yang ketiga adalah memberikan layanan kepada orang yang ingin belajar musik tanpa dibatasi waktu. Jadi pembelajaran ini dapat diakses 24 jam. Bisa dimanapun, kapanpun itu bisa diakses. Karena apa? Karena dengan pembelajaran yang diulang-ulang itu dapat itu menjadi lebih paham dan lebih mengerti ketimbang hanya dengan pergi ke tempat les dengan hanya waktu sekitar 1-2 jam pembelajaran. Yang keempat adalah untuk menciptakan pekerjaan khususnya kepada pengamen dan kepada lulusan sastra musik. Jadi tujuan kami adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan khususnya adalah seorang pengamen dan sastra musik. Mengapa pengamen? Karena di sini pengamen menurut saya itu mempunyai keahlian khususnya dalam bermain alat musik ataupun dalam suara itu pengamen. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya uh, kreativitas dari pengamen tersebut sehingga pengamen hanya bisa mengamen di jalanan. Sedangkan itu dia mempunyai keahlian di bidang tersebut. Jadi kami merekrut pengamen dan seni sastra musik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu misi. Jadi misi kami adalah dengan menciptakan platform dalam bidang pendidikan musik yang berbasis IT yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Jadi menyambung tujuan tadi yaitu untuk menciptakan salah satu pendidikan musik yang berbasis IT yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Yang kedua adalah untuk menerapkan platform online yang dapat menghubungkan komunikasi antara pelajar dan pengajar, gitu. Dapat antara menghubungkan komunikasi yang langsung bertatap muka antara pelajar dan pengajar itu melalui online yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik dalam aplikasi yang kami tawarkan. Yang ketiga adalah menciptakan server internet yang baik dan keamanan yang terjaga. Sehingga apa? Karena dengan kualitas server yang baik itu tidak akan pernah down ketika orang ingin membuka aplikasi tersebut. Jadi kami menawarkan dengan kualitas yang terbaik, baik dari segi aplikasi maupun video ataupun yang lainnya. Yang keempat adalah dengan merekrut pengamen dan seni musik. Jadi itu merupakan lebih kompeten yang dalam bidangnya. Menurut kami itu misi kami, itu untuk merekrut seorang yang berpengalaman dalam bidangnya, untuk mengolah kemampuan dari orang yang ingin belajar musik. Baik, di sini ada ringkasan perusahaan. Jadi ringkasan perusahaan yaitu di ranah bisnis, yaitu platform ini menyediakan fitur-fitur yang memudahkan dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu melalui fitur video atau fitur suara dan fitur website. Jadi Melodic ini sendiri adalah salah satu kategori dalam lingkup B2C, bisnis to consumer. Karena apa? Karena dia menyediakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu adalah salah satu lingkup bisnis dari perusahaan kami. Baik, yang kedua yaitu fokus perusahaan. Yang B, fokus perusahaan. Jadi fokus perusahaan ini kami lebih memfokuskan kepada masyarakat umum yang ingin belajar musik. Tapi kami lebih memfokuskan ke remaja dan orang dewasa. Karena apa? Karena orang remaja itu lebih ketertarikan terhadap musik itu lebih kuat. Jadi menurut kami
kami akan lebih fokus ke remaja dan masyarakat umum. Masyarakat umum misalnya adalah masyarakat yang ingin belajar musik. Jadi yang selanjutnya adalah produk dan layanan perusahaan pada awalnya. Jadi yang pertama itu ada kelas bisnis, yang kedua kelas vokal, dan ketiga adalah website melodik. Kelas musik ini adalah salah satu kelas yang merupakan salah satu kelas dalam bidang pelatihan alat musik. Jadi di sini terdapat, kami membagi 3 poin. Yang pertama kelas musik. Jadi kelas musik ini adanya pembelajaran alat musik, ini khusus dari alat musik ini di kelas musik. Yang kedua ada kelas vokal. Kelas vokal itu merupakan salah satu dari pembelajaran suara atau pembelajaran vokal. Dan ketiga ada website melodik. Website melodik itu merupakan salah satu website yang kami bangun khususnya untuk melakukan latihan-latihan soal yang tidak bisa dijelaskan melalui video, tapi dengan menggunakan website melodik. Selanjutnya, ya ini apa sih rencana kami dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi di sini ada milestone perusahaan selama 3 tahun. Jadi tahun pertama yaitu kami akan memaksimalkan kualitas dan kuantitas fitur utama kami, yaitu perusahaan melodik, yaitu melalui pelatihan vokal dan pelatihan alat musik. Yang selanjutnya, kami menargetkan 300 sampai 400 pengguna dalam 1 tahun yang mengakses aplikasi ini. Yang ketiga, membangun dan memperoleh kepercayaan dan loyalitas pengguna yang tinggi. Jadi kami ingin membangun dan memperoleh kepercayaan dulu kepada orang yang ingin belajar atau ingin mengakses dari perusahaan, ingin mengakses aplikasi ini. Jadi adanya kepercayaan dan loyalitas kepada perusahaan kami. Yang kedua adalah, tahun kedua adalah memiliki konsumen tetap. Jadi setelah memiliki kepercayaan, kami ingin memiliki konsumen yang tetap. Jumlah pengguna yang lebih meningkat dari sebelumnya, itu target yang kami inginkan. Yang ketiga adalah mengembangkan fitur utama kami, yaitu pelatihan alat musik dengan tambahan kursus alat musik tradisional Indonesia. Jadi sebelumnya kami hanya musik umum seperti gitar, biola, lain-lain. Tapi dengan insya Allah tahun kedua itu kami akan mengembangkan musik tradisional Indonesia. Yang ketiga adalah memperbanyak investor dan partnership. Jadi kami ingin memperbanyak para investor yang ingin lebih mengembangkan aplikasi ini, dan partnership, yaitu orang yang ingin bekerja sama dengan kami. Tahun ketiga, ya ini kami berusaha agar lebih mengembangkan dan memajukan dari startup yang sebelumnya. Yang selanjutnya, kami ingin mencoba bekerja sama dengan musisi luar negeri dalam pelatihan alat musik, baik dari alat musik modern dan tradisional. Itu untuk membuka kesempatan dalam pasar internasional. Jadi yang selanjutnya itu strategi dan penjualan. Jadi kami melakukan strategi penjualan itu melalui aplikasi atau media sosial seperti Facebook, Twitter, melalui Instagram, dan bisnis plan dan lain-lain. Nah, itu juga di jaring sosial. Mitra kerja, kami akan melakukan mitra kerja dan face to face, yaitu dari muka ke muka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada iklan. Jadi dalam proses strategi yang kami lakukan itu ada iklan. Iklan maksudnya kami akan memasarkan itu dengan melakukan iklan. Itu yang sudah kami rencanakan sebelumnya, yaitu ada di biaya startup, itu iklan. Dan selanjutnya ada sponsorship. Ya, jadi proses penjualan itu melalui sponsor dalam perusahaan kami. Yang selanjutnya adalah strategi dan implementasi. Jadi strategi dan implementasi di sini adalah penargetan. Jadi kami adanya penargetan yang kami lakukan, ada segmentasi dan adanya penargetan. Jadi melakukan segmentasi dan penargetan pasar dan konsumen sehingga kami dapat melakukan spesifikasi dan penyesuaian produksi dan jasa. Misal itu kalangan remaja yang menyukai musik hip hop dan para orang tua yang lebih minat kepada instrumen lama. Itu ada penargetan dari aplikasi ini. Penggunaan medsos. Jadi proses dari strategi dan pemasaran yaitu adalah yang selanjutnya adalah penggunaan medsos. Jadi melakukan media sosial sebagai media pengiklanan atau media yang dapat memasarkan, yaitu adanya menggunakan media sosial. Percobaan pemakaian. Jadi maksud dari percobaan pemakaian adalah kami pertama menawarkan aplikasi ini yaitu secara gratis 1 sampai 2 bulan. Nah, kepada para semua konsumen
dan kemudian minta feedback dan saran dari perkembangan aplikasi yang kami buat. Yang ketiga ada diskon dan promo. Jadi kami akan setiap tahunnya kami akan melakukan adanya diskon dan potongan harga promo, harga yang lebih murah dari yang sebelumnya. Adanya tes dan reward. Tes dan reward ini pemberian ujian pengguna agar mereka dapat mengetahui hasil belajar mereka. Jadi adanya reward dari pelajar sehingga dia dapat mengembangkan kualitasnya. Itu karena ini di sini kami adanya reward. Baiklah, hanya di sini dapat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.